Ini saya akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen dari perusahaan Pertamina atau PT Pertamina. Jadi, PT Pertamina sendiri itu merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia dengan struktur organisasi yang kompleks dan mencakup berbagai kegiatan interoperasional mulai dari sektor hulu hingga ke hilir. Salah satu instrumen yang memegang peran penting dalam mengatur koordinasi dan pengawasan kinerja unit bisnis tersebut adalah sistem pengendalian manajemen. Apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Jadi, untuk sistem pengendalian manajemennya sendiri itu merupakan proses yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya organisasinya ini digunakan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang profil sejarah singkat perusahaan. Sejarah pendirian PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero didirikan pada 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris Leni Janis Ishak SH nomor 20. Pendirian perusahaan memperoleh pengesahan dari materi hukum dan hak asasi manusia pada 9 Oktober 2003. Pertamina merupakan hasil perubahan status dari perusahaan negara menjadi badan usaha milik negara BUMN berbentuk Persero. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan. Visi dan misi utama PT Pertamina Persero. Visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misinya yang pertama, menjalankan bisnis minyak, gas, dan energi baru secara terintegrasi. Yang kedua, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang ketiga, menjadi motor penggerak pembangunan nasional melalui penyediaan energi. Tujuan PT Pertamina berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 169 tahun 1999 dan tujuan umum persoalan tujuan utama Pertamina meliputi mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, BBM, dan gas bumi dalam negeri, dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta mengembangkan potensi energi yang terintegrasi di dalam maupun luar negeri. Yaitu tata nilai perusahaan. Pada perusahaan PT Pertamina Persero merujuk pada nilai-nilai inti akhlak yang ditetapkan Kementerian BUMN untuk seluruh BUMN. Akhlak merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang wajib diterapkan setiap insan Pertamina dalam berbisnis. Berikut adalah penjabaran tata nilai akhlak di Pertamina. Yang pertama ada amanah, yaitu untuk memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian yaitu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Penganggaran dan keuangan. Anggaran itu bukan sekedar angka. Ini adalah alat perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Nah, PT Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia mengelola anggaran terbesar di Indonesia yang luar biasa besar. Total asetnya saja sudah melampau 60 miliar US dollar. Di tahun 2022, pendapatan konsolidasi mereka mencapai 69,4 miliar US dollar. Dan yang menarik, laba bersihnya naik lebih dari 100% dibanding tahun sebelumnya. Proses penyusunan anggarannya pun terstruktur, mengacu pada RKAP yang harus disetujui Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN sebelum bisa dijalankan. Berikutnya soal perencanaan strategis. Sederhananya, ini adalah proses menentukan kemana arah perusahaan dalam jangka panjang. Pertamina menyusun RJPP untuk 5 tahun ke depan, dan dalam RJPP 2023 sampai 2027 ada 5 pilar utama, yaitu pertumbuhan bisnis inti, transisi energi, digitalisasi dan AI,
pengembangan SDM, serta tata kelola ESG. Untuk menyelaraskan strategi dengan kinerja operasional, Pertamina menggunakan metode balance scorecard. Strategi disusun tentu harus dijalankan dan diukur. Pertamina menggunakan KPI yang dikelompokkan dalam 4 perspektif balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Seluruh karyawan mulai dari direksi hingga staf dievaluasi secara berkala lewat performance management system. Hasilnya langsung berpengaruh ke remunerasi dan pengembangan karir mereka. Terakhir, pengawasan. Ini fungsi penting untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Pertamina menerapkan pengawasan berlapis, ada SPI secara internal, Dewan Komisaris, audit eksternal oleh KAP independen, hingga pengawasan dari BPK dan Kementerian BUMN. Selain itu, Pertamina juga rutin mempublikasikan laporan tahunan dan laporan GSIKI sebagai bentuk transparansi kepada publik. Sesuai prinsip tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Selanjutnya yaitu perbandingan kondisi dan teori PT Pertamina. Nah, konsep SPM PT Pertamina saat ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen digunakan untuk memastikan tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, PT Pertamina telah menerapkan berbagai instrumen pengendalian seperti KPI, yaitu Key Performance Indicator atau Balance Scorecard atau RJPP, yaitu rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, yaitu rencana kerja dan anggaran perusahaan. Secara teori, penerapan tersebut sudah sesuai dengan konsep antonomi dan Godevarja yang menekankan keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Nah, di slide kedua ini yaitu implementasi SPM di Pertamina. Pada tahap implementasi, Pertamina telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dan SOP operasional sebagai pedoman kerja. Nah, selain itu, perusahaan juga memanfaatkan teknologi seperti ERP, yaitu Monitoring Digital Enterprise Risk Management atau IRM. Nah, dan sistem K3 itu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian, fungsi audit internal juga berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi agar kegiatan perusahaan berjalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya di slide ketiga itu yaitu kendala dan kesenjangan. Nah, meskipun sistem pengendalian manajemen Pertamina sudah dirancang dengan baik, masih terdapat beberapa berkendala dan pelaksanaannya. Nah, beberapa dalam pelaksanaannya itu muncul masalah yang antara lain defisi anggaran, keterlambatan pelaporan, SOP yang belum dijalankan secara konsisten, serta kompetensi SDM dan budaya kerja yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu juga integrasi data dan sistem informasi juga belum sepenuhnya optimal. Jadi kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen di PT Pertamina sebenarnya sudah sangat modern dan bagus. Pertamina sudah punya rencana jangka panjang yang matang dan menggunakan metode balance scorecard, yang artinya perusahaan tidak cuma ngejar untung atau profit semata, tapi juga fokus pada kepuasan pelanggan, efisiensi kerja internal, dan pengembangan kemampuan karyawan. Namun, tantangan terbesarnya ada pada saat eksekusi di lapangan. Orang-orang di unit operasional bawah seringkali melihat aturan atau SOP cuma sebagai formalitas administratif yang kaku dan bikin repot. Nah, akibatnya praktik di lapangan kadang menyimpang dari aturan pusat. Ditambah lagi sistem digitalnya belum sepenuhnya nyambung antar anak perusahaan atau subholding, jadi data keuangan dan operasionalnya belum bisa terbaca secara cepat dan akurat. Selain kesimpulan, ada juga saran atau rekomendasi. Di sini ada 3 langkah yang harus dilakukan Pertamina ke depan. Yang pertama, perkuat budaya kepatuhan, di mana Pertamina harus membangun budaya sadar risiko di semua level. Sosialisasi tata nilai akhlak harus dibuat lebih aplikatif, agar karyawan tidak melihat aturan sebagai penghambat kerja, melainkan sebagai pendorong produktivitas. Yang kedua,
Percepat integrasi sistem data, yaitu penyatuan platform digital atau holding dan subholding harus segera diselesaikan. Jika data sudah sinkron dari hulu ke hilir, manajemen bisa menghindari salah keputusan. Dan tim satuan pengawas internal atau SPI bisa mendeteksi dini jika ada pemborosan di lapangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sempurnakan reward dan punishment, yaitu sistem bonus dan sanksi harus dikaitkan langsung dengan kepatuhan aturan. Unit yang disiplin harus diberi insentif agar motivasinya terjaga. Selain itu, penilaian KPI non-keuangan harus dioptimalkan agar agenda transisi, energi, dan inovasi teknologi tetap jadi prioritas utama.